Saudaraku, selamat malam. Selamat malam saudara. Saya menjumpai Anda melalui siaran ini. Saudaraku, saya menjumpai Anda melalui siaran ini malam ini tanggal 19 bulan Februari tahun 2024. Saudara, tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa seluruh manusia yang ada di kolom langit ini harus menyembah Tuhan di dalam nama Yesus, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yaitu Kristus. Bagi Anda yang mendengar dan Anda menerima, bersyukur. Tapi Anda yang menolak Yesus sebagai Tuhan, tidak ada urusan. Anda, saya tidak peduli dengan Anda, karena Tuhan Yesus tetap Tuhan dulu, sekarang dan selamanya. Dia tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8, saudaraku. Karena Yesuslah darahnya tertumpah di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, untuk menebus dosa manusia sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Imamat pasal 17 ayat 11 dan ke-12. Aku memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian antara nyawamu. Saya ulang, di atas mezbah untuk mengadakan bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi Tuhan Bapa di sorga, kita manusia di bumi, supaya dosa kita bisa diampuni, maka imam besar yang masuk ke dalam bait suci dengan darah domba, ia mempersembahkan kepada Tuhan Bapa di sorga. Saudaraku, tanpa darah maka perdamaian antara manusia dengan Tuhan itu tidak akan terjadi, karena hanya darahlah yang bisa dapat membuat perdamaian antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Mengapa Yesus harus dikorbankan di atas kayu salib? Karena Yesus adalah anak domba Allah. Anda membaca di pasal 12, Tuhan Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan menjadi miliknya, dan anak keturunannya akan tidak bisa dapat dihitung seperti butir pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Karena itu persyaratan supaya bisa menghadap Tuhan di dalam bait Allah, maka harus dengan darah. Harus dengan darah, saudaraku. Harus dengan darah, baru manusia bisa mengadakan perdamaian dengan Tuhan melalui imam besar di dalam bait Allah yang mempersembahkan korban. Saudaraku, itulah sebabnya. Itulah sebabnya, saudara. Maaf saudaraku, saya lagi ingusan. Itulah sebabnya darah Yesus harus tertumpah di atas kayu salib. Saya bacakan, saudaraku, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa terhadap manusia. Kejadian 3 ayat 15. Adam melawan dengan Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, sehingga Adam dihukum, dia harus bekerja keras baru bisa mendapatkan rezeki. Sementara Hawa, dia akan susah melahirkan seorang anak, dan ular akan makanannya debu, dan dia akan berjalan dengan merayap dengan dadanya. Saudaraku, pertama Korintus pasal 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa kita. Jadi tanpa Kristus, Anda dengan saya tidak mungkin layak di hadapan Allah Bapa di surga. Kan Allah kita suci, Allah kita kudus. Jadi apabila kita mau menghadap kepada Allah di atas takhta kerajaannya,
maka kita harus suci, harus kudus. Dengan itu, maka Yesus Kristus harus turun ke dunia supaya ia bisa menebus dosa kita dengan cara dia harus disalibkan di atas kayu salib. Anda yang percaya Yesus adalah Tuhan, terima kasih. Tapi apabila Anda tidak percaya, maka itu tidak ada urusan, karena Tuhan sudah tetap Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudaraku, Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 12. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Barang siapa menumpahkan darah orang, maka darahnya akan ditumpahkan. Sebab saudaraku, Allah membuat manusia sesuai dengan gambarnya. Jadi Anda jangan terlalu bodoh yang bukan orang Kristen. Anda jangan ambil Alkitab orang Kristen, baca-baca supaya bikin hinaan, bikin olokan, bikin ejekan. Karena orang Kristen melakukan segala perkara di hadapan Tuhan sesuai dengan perintahnya. Barang siapa menumpahkan darah orang, maka darahnya akan tertumpah. Sebab Allah membuat manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Itulah saudaraku, jangan terlalu bodoh, jangan terlalu tolol untuk memaki-maki orang Kristen atau menghujat orang Kristen, karena orang Kristen adalah pemilik hukum Taurat, pelaksana hukum Taurat, pelaksana Injil. Karena Injil turun ke bumi bukan kertas. Injil turun ke bumi bukan pulpen. Injil turun ke bumi bukan buku, tetapi pribadi Allah yang turun dari sorga dan masuk ke dalam dunia untuk menghapus dosa Anda dan saya. Saudaraku, itu Roma pasal yang ke-16, yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab Injil itu yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Anda tidak pegang teguh kepada Injil, Anda akan jatuh dan hidup Anda di akhir nanti akan ada di neraka. Kenapa saya sampai di neraka, saudaraku? Karena di dunia ini Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan iblis. Iblis itu telah tercipta dari semula, karena di Taman Edenlah ularlah yang menyerupai iblis untuk mencobai Hawa dan Adam di sana. Jadi iblis dari semula. Kalau Anda percaya iblis, maka hidup Anda di neraka. Tetapi barang siapa yang percaya Yesus Tuhan, maka hidupnya akan di sorga. Itulah saudaraku yang saya membacakan kepada saudara. Bilangan pasal 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia. Ya benar, Tuhan itu bukan manusia, tetapi Dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia. Melalui rahim Maria Ia diperanakan. Bilangan pasal 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia dan bukan juga anak manusia, sehingga Ia menyesal firman-Nya tidak akan berubah atau tidak akan diabaikan atau tidak akan ada yang terlaksana. Semuanya terlaksana firman Tuhan. Sebelum langit dan bumi itu hilang, firman Tuhan tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Jadi Anda yang menolak Kristus, Anda celaka. Anda yang menolak Kristus, Anda yang celaka. Dengan hormat saya minta kepada Anda yang bukan orang Kristen, Anda tidak boleh ambil Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan untuk membuat bahan ejek-ejekan, karena hanyalah teroris yang bisa melakukan itu. Dan kalau Anda melakukan itu, berarti Anda adalah teroris yang paling jahat di muka bumi ini. Saudaraku, negara Indonesia adalah negara Pancasila.
Dan kita anut 5 sila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu harus ada keadilan, harus ada yang beradab. Tapi kalau manusia tidak beradab, maka itu iblis namanya. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.